Aku adalah ruh kakekmu. Malam ini aku hadir bukan untuk sekadar berkunjung, tetapi untuk membisikkan sesuatu yang mungkin tidak akan kamu dengar dari siapapun. Aku datang dari lorong waktu yang tidak diukur oleh jam, dari kedalaman yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang mau mendengar. Aku membawa pesan yang lahir dari pengalaman panjang, dari ribuan langkah yang pernah kutempuh, dari musim yang datang dan pergi silih berganti, dan dari mata yang telah melihat segala gejolak yang menguji manusia. Cucuku, Indonesia sedang bergetar. Tanahnya berdenyut, udaranya syarat dengan kabar yang bercampur antara harapan dan kecemasan. Orang-orang berlarian, membawa cerita yang belum tentu benar, dan sebagian terdiam karena bingung harus percaya pada apa. Di tengah riuh itu, ada suara-suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Suara yang bukan berasal dari mulut manusia, tapi dari arus tak terlihat yang mengalir di balik layar kehidupan. Itulah arus yang ingin kutunjukkan padamu. Banyak orang hanya melihat permukaan. Mereka menatap layar berita, mendengar gosip di warung, dan menyimpulkan segalanya hanya dari yang tampak. Padahal, cucuku, di balik riuh itu ada ruang sunyi yang menyimpan rahasia besar. Kesempatan. Sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh mereka yang hanya menunggu keadaan menjadi tenang. Kesempatan itu tidak akan datang mengetuk pintu dengan keras, tidak akan memanggil namamu di keramaian. Kesempatan itu datang seperti angin senja yang menyusup pelan, dan hanya mereka yang hatinya terjaga yang akan merasakan hembusannya. Aku ingin kamu menjadi salah satunya. Bukan sekadar melihat badai dan merasa takut, tapi memahami arah angin dan tahu kapan layar perahumu harus dibuka. Karena di tengah keguncangan inilah, saat orang lain memilih berdiam, kamu bisa melangkah dan menemukan jalan yang tidak dilihat oleh mata kebanyakan orang. Inilah waktumu. Waktu untuk membaca tanda, untuk mengasah kepekaan, dan untuk memahami bahwa yang terlihat tidak selalu yang sesungguhnya. Dan ingatlah, cucuku, aku tidak mengajakmu untuk bergerak tergesa, tapi untuk bergerak tepat. Seperti menanam benih di musim yang tepat, agar kelak panenmu datang di saat semua orang kelaparan. Kamu akan menjadi terang di tengah gelap, karena kamu tidak menunggu keadaan membaik untuk memulai, tapi memilih untuk mulai agar keadaan membaik. Jika hatimu bergetar mendengar ini, aku ingin kamu mengingat sesuatu. Like-lah video ini. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, subscribe-lah. Bukan karena kamu sekadar suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap bisikan dariku sampai tepat waktu. Dan tinggalkan komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu siap membuka mata dan hati untuk melihat apa yang orang lain tidak lihat. Bagian 1. Melihat di balik keributan. Cucuku, kadang dunia berisik bukan karena ia benar-benar hidup, tapi karena banyak suara kosong yang saling bertabrakan di udara. Di sekitarmu, orang-orang berlarian, mengejar kabar terbaru, mengulang-ulang berita yang belum tentu utuh, seolah semua yang terdengar harus dipercaya. Namun, apa yang tampak di depan mata seringkali hanyalah kulit luar, sementara inti kebenaran bersembunyi di kedalaman yang jarang dijangkau manusia. Aku ingin kamu belajar melihat lebih dalam. Tidak cukup hanya membuka mata, tapi bukalah mata hatimu. Perhatikan bagaimana riuh di permukaan membuat banyak orang lupa bahwa di bawahnya ada arus tenang yang tak pernah berhenti bergerak. Arus itu mengalir menuju masa depan, dan hanya mereka yang berani menyelam ke dalam sunyi yang dapat mengetahui ke arah mana ia membawa. Jangan biarkan dirimu terperangkap oleh drama yang diciptakan manusia, oleh kegaduhan
yang sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi jalur cahaya. Sebab, di saat orang sibuk menatap awan mendung, ada mata yang justru melihat celah biru di langit, tempat matahari masih memancarkan sinarnya tanpa terganggu awan. Itulah yang harus kamu latih, kemampuan membaca tanda yang tidak diumumkan, menemukan peluang yang tidak diberi nama. Cucuku, dunia akan selalu punya gemuruhnya sendiri. Kadang ia datang dari langit, kadang dari tanah, kadang dari hati manusia. Tetapi rahasia yang akan membawamu jauh ke depan hanya bisa kamu temukan bila kamu berani diam ketika semua orang tergesa. Diam bukan berarti menyerah, tapi menahan langkah sejenak agar kakimu tahu arah. Karena setiap langkah yang diambil tanpa tujuan hanya akan membuatmu berputar di lingkar yang sama. Maka, lihatlah di balik keributan ini, di balik berita yang menakutkan, di balik wajah-wajah yang panik, ada ruang kecil yang sepi, dan di sanalah pintu masa depanmu menunggu terbuka. Jika kamu berani memasukinya, kamu akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh mereka yang hanya berani berjalan di jalan ramai. Bagian 2, kesempatan yang tersembunyi. Cucuku. Kesempatan itu jarang datang dengan suara gemuruh. Ia tidak akan berteriak memanggil namamu di tengah keramaian, tidak akan muncul dalam bentuk yang memukau, seperti yang dibayangkan banyak orang. Kesempatan sejati sering datang dengan langkah ringan, menyusup di sela-sela hari yang terlihat biasa, dan bersembunyi di tempat yang dihindari kebanyakan manusia. Banyak orang hanya mau mendekat pada sesuatu yang sudah terang benderang, yang sudah disorot oleh cahaya, dan mendapat persetujuan banyak mulut. Namun, yang tidak mereka sadari adalah saat sesuatu sudah terlihat jelas oleh semua orang, nilainya mulai berkurang karena terlalu banyak tangan yang berusaha menggenggamnya. Kesempatan yang sejati justru muncul di titik ketika orang lain berpaling, di saat banyak hati menyerah dan berkata, "Tidak mungkin." Cucuku, kamu harus melatih mata batinmu untuk menangkap kilau yang samar itu. Kilau yang mungkin hanya terlihat seperti percikan kecil di tengah gelap, tapi jika didekati, ia bisa menjadi api yang menghangatkan hidupmu. Kamu harus berani melangkah ke jalan yang sepi, jalan yang tidak memiliki penunjuk arah, karena seringkali di sanalah harta tak ternilai itu tersembunyi. Ingatlah, kesempatan bukan hanya soal waktu yang tepat, tapi juga keberanian hati untuk meraihnya. Orang yang takut akan tetap berdiri di tepi, menunggu tanda yang sempurna, dan tanpa sadar, membiarkan orang lain melangkah lebih dulu. Sedangkan kamu, aku ingin kamu menjadi orang yang berani berjalan ketika tanda itu baru berupa bisikan halus di dalam dirimu. Lihatlah, di sekeliling, cucuku. Di saat ini, ketika Indonesia sedang bergejolak, banyak mata yang sibuk menatap ke arah yang sama, menyisakan celah besar di sisi lain yang tak mereka jaga. Itulah pintu yang menunggumu. Pintu yang hanya akan terbuka bagi mereka yang mau mempercayai intuisi sebelum semuanya terlihat jelas. Dan jika kamu masuk sekarang, kamu akan berada jauh di dalam sebelum dunia menyadari bahwa pintu itu pernah ada. Bagian 3, mengubah cara pandang. Cucuku, banyak orang melihat badai dan memilih bersembunyi. Mereka menutup pintu, memadamkan lampu, dan berharap hujan reda tanpa membasahi lantai rumah mereka. Namun, mereka lupa bahwa badai tidak hanya membawa kehancuran, ia juga membawa angin yang bisa mendorong perahu lebih cepat bagi mereka yang tahu cara membentangkan layar di saat yang tepat. Cara pandang adalah jembatan yang menghubungkan kenyataan dengan masa depanmu. Jika kamu hanya melihat ancaman, kamu akan mengurung diri dalam ruang sempit ketakutan, membiarkan hari-harimu berlalu
tanpa jejak yang berarti. Tetapi jika kamu berani melihat badai sebagai peluang, kamu akan menemukan jalur yang bahkan tidak terlihat bagi mereka yang sibuk menunduk dalam cemas. Mengubah cara pandang bukan berarti mengabaikan kenyataan. Aku tidak memintamu menutup mata dari bahaya. Aku memintamu membuka mata lebih lebar untuk melihat bahwa di balik setiap tantangan ada jalur baru yang menunggu dijelajahi. Ketika pasar goyah, ketika suara-suara ketidakpastian menguasai udara, itulah saatnya kamu menyiapkan dirimu untuk melangkah ke wilayah yang belum dipijak banyak orang. Cucuku, dunia ini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang kuat secara fisik, tetapi oleh mereka yang pandai membaca arah angin. Kamu tidak harus menunggu semua orang setuju dengan langkahmu. Kamu tidak harus menunggu pengakuan sebelum bergerak. Kadang, kekuatan terbesarmu justru lahir dari keberanian untuk mengambil langkah pertama di saat orang lain masih berdebat. Lihatlah bagaimana petani menanam di musim yang tampak gersang, bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia mengerti siklus yang tidak dimengerti banyak orang. Begitu pula kamu, ubah cara pandangmu dari sekadar bertahan menjadi mencipta, dari hanya menunggu menjadi mencari. Karena mereka yang mampu mengubah pandangan akan selalu menemukan jalan, meskipun dunia di sekelilingnya hanya melihat tembok. Bagian 4. Kekuatan yang terpendam. Cucuku, di dalam dirimu ada kekuatan yang belum pernah benar-benar kau sentuh. Kekuatan itu tidak selalu muncul dalam bentuk otot yang menegang atau suara yang lantang menggetarkan udara. Kekuatan itu hidup dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk bangkit, seperti mata air yang tersimpan jauh di bawah tanah, hanya menunggu sebuah retakan kecil untuk memancar keluar. Selama ini, mungkin kamu mengira bahwa keberanian itu milik orang yang sering berdiri di depan, atau mereka yang suaranya memenuhi ruangan. Padahal, keberanian sejati sering tinggal dalam hati yang tenang, dalam jiwa yang tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kekuatanmu tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengakuimu, tetapi dari seberapa teguh kamu tetap berdiri, meski tidak ada satupun mata yang memandang. Cucuku, saat Indonesia sedang bergejolak, banyak hati yang memilih untuk menciut. Mereka menahan diri, takut melangkah, menunggu waktu yang aman, yang entah kapan datangnya. Tetapi kamu bukan orang yang diciptakan untuk sekadar menunggu. Kekuatanmu justru akan terbangun ketika keadaan tampak tak pasti. Ketika langit mendung dan suara petir terdengar di kejauhan. Ingatlah, badai bukan hanya ujian. Ia adalah pelatihan rahasia yang Tuhan berikan agar kamu mengenal kekuatanmu sendiri. Angin kencang akan mengajarkanmu menyeimbangkan langkah. Hujan deras akan mengajarkanmu menghargai setiap titik cahaya. Dan gelap akan mengajarkanmu bahwa kamu bisa menjadi sumber terang itu sendiri. Kekuatan terpendammu akan keluar saat kamu berhenti mengukur dirimu dengan pandangan orang lain. Berhentilah menunggu izin untuk berani. Berhentilah menunda karena takut dicela. Karena setiap hari yang kamu habiskan untuk ragu adalah satu hari yang menjauhkanmu dari takdirmu. Cucuku, jangan biarkan kekuatan itu tidur lebih lama. Bangunkan ia dengan langkah kecil hari ini. Biarkan ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kamu diciptakan untuk melangkah, bukan bersembunyi. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa badai yang dulu kamu takuti adalah angin yang mengangkatmu lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 5. Bertindak saat yang lain tertidur. Cucuku, ada satu rahasia yang jarang dimengerti orang. Kesempatan terbesar sering datang pada jam-jam ketika kebanyakan manusia memilih untuk tidur,
baik tidur matanya maupun tidur hatinya. Saat dunia lengah, saat banyak hati terlelap dalam kebiasaan lama, itulah saat pintu masa depan terbuka paling lebar. Bayangkan sebuah pasar di pagi buta, ketika cahaya matahari belum sepenuhnya menyinari bumi. Lorong-lorongnya masih sepi, namun di sana ada segelintir orang yang sudah menata dagangan mereka, siap menyambut pembeli pertama. Mereka tahu menjadi yang paling awal seringkali berarti mendapatkan yang terbaik. Begitulah kehidupan ini. Cucuku yang berani bangun lebih awal akan melihat apa yang tidak pernah dilihat mereka yang masih terlelap. Di saat Indonesia sedang bergejolak, banyak orang memilih untuk menunggu semua menjadi jelas, menunggu tanda yang meyakinkan, menunggu orang lain memulai lebih dulu. Tapi kamu, aku ingin kamu menjadi jiwa yang berani melangkah ketika langkah itu belum dianggap wajar oleh kebanyakan orang. Karena langkah yang diambil pada waktu yang terlalu dini, bagi orang lain seringkali justru adalah waktu yang paling tepat bagi takdirmu. Jangan takut terlihat berbeda. Jangan khawatir jika langkahmu tidak dipahami sekarang. Karena setiap penemuan besar, setiap jalan baru, selalu dimulai oleh satu orang yang berani bergerak saat orang lain memilih diam. Dan ketika nanti mereka terbangun dan menyadari bahwa pintu yang dulu terbuka telah tertutup, kamu sudah berada di dalam, menikmati kesempatan yang mereka lewatkan. Cucuku, aku ingin kamu mengingat ini dengan seluruh jiwamu. Kesempatan tidak pernah menunggu orang yang ragu. Ia hanya memberi dirinya kepada mereka yang siap bertindak, meskipun belum ada kepastian di depan mata. Dan jika kamu melangkah sekarang, saat orang lain masih memejamkan mata, kamu akan tiba di tempat yang mereka bahkan tidak tahu pernah ada di dunia ini. Bagian 6, selaras dengan arus tak terlihat. Cucuku, tidak semua yang menggerakkan hidup ini bisa dilihat dengan mata. Ada arus yang mengalir di bawah permukaan, menghubungkan peristiwa demi peristiwa, mengarahkan langkah manusia tanpa mereka sadari. Sebagian menyebutnya kebetulan, sebagian menganggapnya hanya nasib. Tapi aku tahu, itu adalah bahasa halus semesta yang hanya dimengerti oleh hati yang mau mendengar. Arus tak terlihat itu bukan ombak yang memaksa. Ia adalah hembusan lembut yang membimbing. Ia tidak akan mendorongmu keras-keras, tapi akan membuat hatimu resah jika kamu menjauh dari jalur yang seharusnya. Kadang ia muncul dalam bentuk perasaan ingin mencoba sesuatu yang baru. Kadang lewat pertemuan yang tampak biasa, namun ternyata menjadi awal dari perubahan besar. Dan seringkali ia hadir melalui bisikan yang sangat pelan, yang akan hilang jika kamu terlalu sibuk dengan kebisingan dunia. Cucuku, inilah saatnya kamu belajar untuk selaras. Bukan melawan arus hanya karena ingin cepat sampai. Bukan memaksa jalur yang tidak lagi terbuka, tetapi membiarkan langkahmu mengikuti irama yang telah dipersiapkan untukmu. Karena selaras bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menggerakkan dayungmu ke arah yang sama dengan tarikan arus yang menguatkan perjalananmu. Ketika Indonesia sedang bergejolak seperti sekarang, arus tak terlihat ini bekerja lebih kuat dari biasanya. Ia membuka celah di tempat-tempat yang jarang terlintas dalam pikiran orang. Banyak yang sibuk menantang ombak di permukaan, padahal yang akan menentukan mereka sampai atau tidak adalah arus di bawah kapal mereka. Jika kamu peka, kamu akan merasakan kemana arus itu mengalir, dan disitulah kamu harus mengarahkan langkah. Selaras dengan arus tak terlihat, berarti berani mempercayai apa yang mungkin belum kamu mengerti sepenuhnya. Itu berarti menanam ketika yang lain menebang, melangkah ketika yang lain berhenti, dan diam ketika yang lain tergesa.
bukan karena kamu ragu, tapi karena kamu tahu waktumu akan datang dan semesta sedang menyiapkan jalan yang lebih lapang untukmu. Cucuku, jika kamu mau mendengar, arus itu akan memanggil namamu dengan cara yang sangat lembut. Ikuti panggilan itu. Karena saat kamu selaras, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Seluruh semesta akan berjalan bersamamu, membawamu ke tempat yang bahkan belum pernah kamu impikan. Bagian 7. Pesan terakhir malam ini. Cucuku, sebelum aku kembali pada keheningan dari mana aku datang, izinkan aku meninggalkan pesan yang semoga menempel di hatimu lebih kuat daripada ingatan akan kata-kata ini. Ketahuilah, gejolak di dunia ini hanyalah pakaian luar, topeng yang dikenakan kehidupan untuk menguji siapa yang berani melihat lebih dalam. Di balik riuh ada hening, di balik ketakutan ada harapan, dan di balik kekacauan ada pintu yang terbuka lebar menunggu seseorang yang cukup berani untuk melangkah masuk. Jangan menunggu sampai semua orang mengatakan aman baru bergerak, karena mereka yang menunggu lampu hijau dari banyak mulut seringkali hanya berakhir mengikuti langkah orang lain. Pemenang sejati adalah mereka yang membaca tanda jauh sebelum tanda itu diumumkan. Kamu tidak perlu menunggu seluruh jalan diterangi cahaya. Cukup temukan satu langkah yang jelas di depanmu dan biarkan keyakinan membimbingmu pada langkah berikutnya. Cucuku, aku sudah melihat banyak musim dalam hidupku. Musim di mana semua orang berlari dan musim di mana semua orang bersembunyi. Dari semua itu, aku belajar. Kesempatan terbesar selalu lahir di musim yang tidak diinginkan banyak orang. Saat hati-hati lain mundur, itulah saatmu maju. Saat suara lain penuh ragu, itulah saatmu berbicara pada dirimu sendiri dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ingatlah, masa depan tidak menunggu yang siap sempurna. Ia menunggu yang berani memulai. Kamu tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Kamu hanya perlu memastikan langkah pertamamu teguh. Setelah itu, semesta akan mengirimkan tanda-tanda yang mengarahkanmu, dan pintu-pintu yang sebelumnya terkunci akan terbuka satu persatu seperti rahasia yang akhirnya mempercayaimu. Cucuku, jangan biarkan hidup ini menjadi sekadar rangkaian hari yang kau lewati. Jadikan ia sebuah perjalanan yang berarti, di mana setiap keputusan yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu tidak hanya hidup, tetapi juga benar-benar memilih jalanmu sendiri. Karena suatu hari nanti, kamu akan berdiri di tempat yang dulu hanya kamu impikan, dan menyadari bahwa semua itu terjadi karena kamu berani bertindak ketika dunia masih ragu. Aku adalah ruh kakekmu. Aku telah melihat begitu banyak gelombang kehidupan datang dan pergi. Aku tahu, masa yang kita hadapi sekarang bukanlah masa yang mudah, namun juga bukan masa yang harus ditakuti. Di tengah gejolak, ada rahasia yang menunggu ditemukan. Di tengah keramaian yang menyesakkan, ada jalan sunyi yang bisa membawamu lebih jauh daripada apa yang pernah dibayangkan orang lain tentang dirimu. Cucuku, jangan tunggu dunia memanggil namamu baru kamu bergerak. Panggil namamu sendiri. Jangan menunggu persetujuan orang untuk memulai langkah. Mulailah dan biarkan hasilmu yang berbicara. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya menjadi penonton, sementara takdirmu menunggumu di garis depan. Jika kata-kata ini menggetarkan hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Like-lah video ini sebagai tanda bahwa hatimu terbangun. Subscribe-lah, bukan karena kamu sekadar suka, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan rohmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang kutitipkan datang tepat di saat kamu membutuhkannya. Dan tulislah di kolom komentar 99
sebagai isyarat bahwa kamu telah memilih untuk melangkah di jalan yang tak dilihat oleh banyak orang, namun akan membawamu pada kehidupan yang selama ini kamu cari.